Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah dan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita. Pertama tentu saya mengajak mari terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati, dengan lisan dan perbuatan kita. Karena nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus diberikan kepada kita tanpa henti. Di antara yang nikmat-nikmat yang bisa kita rasakan, yang pertama adalah nikmat waktu dan umur serta kesempatan. Pagi hari ini kita masih diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar kehidupan jasad fisik kita, tapi lebih daripada itu kehidupan hati yang membuat kita masih bisa berzikir, bersyukur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya nikmat itulah, kehidupan hati itulah sesungguhnya nikmat terbesar yang Allah limpahkan kepada hambanya di dunia, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga majelis kita pagi hari ini pula dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu bentuk syukur kita kepadanya, sehingga Allah berkenan memberi tambahan nikmat, menjaga nikmat yang sudah ada, sehingga kita bisa istiqamah terus mengisi sisa-sisa waktu kehidupan kita di dunia ini untuk berbuat kebaikan, beribadah kepadanya sampai kelak meraih husnul khotimah, amin. Yang kedua, semoga pula salawat, salam dan keberkahan dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, dan tentu semua umat Islam, siapapun mereka, dimanapun dan kapanpun berada, yang masih mau mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang kiamat tiba. Allahumma amin. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita berada pada hari Ahad nopo, Mas? Napa Pak? Wah, iki legi apa kliwon, kita cek. Napa Pak Arju? Legi napa kliwon? Kliwon nggih. Oh nek kliwon berarti niki mboten legi. Terus sameneika kita wonten ing dinten Ahad Kliwon. Ahad Kliwon. Tanggal pinten Ibu Bapak? Tanggal pinten? Tanggal pinten? Tanggal berapa? Iya. 6 apa 7? Ada yang 6, ada yang 7 ya? Iya, memang kalau enggak begitu bukan Nusantara namanya. Nusantara itu karena pulaunya banyak, macam-macam beragam. Ada yang 6, ada yang 7. Di kalender HP itu sudah tanggal 7 yang Hijriyah. Mungkin ada yang 6. Tidak mengapa. 6 atau 7 Safar 1446 Hijriyah bertepatan dengan 11 Agustus 2024. Pertanyaan saya sebelum kita mulai, pokoknya ben anget. 11 Agustus hari apa Mas? Ayo. Kalau 17 Agustus semua orang ngerti. Itu rasa ditakok, oke. 11 Agustus hari apa? Napa Mas Fuad? Harus tahu sejarah dong. Napa Mas? Pak? Loh kok yang dihafal baru 17 Agustus loh. Masuk BPUPKI. Hari Ahad Kliwon. Dorong sarapan nih Mas. Ahad Kliwon lho, mau dikandani. Ya Allah.
Ahad Kliwon. Baik, hari pengajian di ICBM. Ahad kedua. Ya. Itu bab tentang akhlak insyaallah taala. Jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ben pokoke ben anget. Soalnya tadi Pak siapa tadi di luar saya ketemu. Tadi asrep dingin. Ya, belum siap kalau dingin. Pokoknya harus panas dulu. Biar kalau nggak anget ya nggak siap. Sebelum kita lanjut bab pembahasan al-mau'izatul hasanah fil akhlaqil hasanah, sedikit saya menyampaikan karena kita berada pada bulan Safar, sedikit menyampaikan ada poin tertentu yang perlu kita ingatkan kembali berkaitan dengan bulan Safar. Bulan Safar disebut Safar nanti ada beberapa sebab. Yang pertama bahwa bulan Safar salah satu di antara 12 bulan Hijriyah yang ada. Ini santri mana nih santri? Santri. Umur berapa, Dik? Kok cowili awak ini kata gede iki umurnya. Pinten? Umur berapa? 13. Oh, Masya Allah. Oh, putranya Pak Kasto? Oh iya, Masya Allah. Bin Kas. Iya betul loh. Oh, saya terkenal bin Laden, bin Dawud, bin Kas, panggilannya bin Kas. Baik, Mas, bulan Safar bulan keberapa? Bulan ke-2, Masya Allah. Jadi bulan Safar adalah bulan kedua dalam kalender Hijriah. Mengapa disebut Safar? Nah, disebutkan diantaranya bulan Safar itu disebut Safar karena dulu pada bulan Safar itu kebiasaan penduduk Mekah itu bepergian meninggalkan kota Mekah. Mengapa? 3 bulan mereka terkurung, ya kan? Kan bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu kan bulan-bulan haram. Mereka tidak boleh berperang, otomatis ya di rumah saja, nggak boleh balas dendam, nggak boleh cari ini, pokoknya nggak boleh macam-macam lah. Begitu pula sebagian besar juga tidak melakukan bepergian jauh, sehingga 3 bulan itu praktis off, liburan. Nah, begitu datang bulan Safar, mereka melakukan aktivitas seperti biasanya. Ya kebiasaan mereka ya pergi jauh, safar, ini itu mungkin juga berperang, macam-macam, berdagang, sehingga apa? Kota Makkah sepi ditinggal penduduknya, khususnya yang laki-laki, sehingga disebut summiya bidzalika li isfari Makkah min ahliha, disebut Safar karena pada bulan Safar kota Makkah itu sepi, kosong dari penduduknya. Kaum lelaki biasanya bertebaran sehingga sepi, begitu. Ada juga yang menyatakan Sammau asyhara safaran li'annahum kanu yaghzuna fihi al-qaba'ila fayatrukuna min man laqau sifran minal mata. Di samping mereka bepergian juga berdagang macam-macam sehingga kota Mekah jadi sepi, kosong. Mereka juga melakukan serangan-serangan ke kabilah-kabilah. Lalu apa? Begitu menyerang satu kampung, kabilah, suku begitu, semua hartanya dirampas, diambil. Lalu mereka tinggalkan kabilah itu dalam keadaan apa? Habis, nul, kosong hartanya. Sehingga disebut safaron. Kalau dalam bahasa Arab, nul itu kosong, apa bahasa Arabnya? Sifr. Iya kan? Kosong, nul. Ya seperti itu. Itu kurang lebih penamaan bulan Safar. Lalu yang perlu diperhatikan jamaah, ada satu kebiasaan di kalangan orang-orang kafir musyrik Quraisy jahiliyah, di antara atau salah satunya adalah meyakini bahwa bulan Safar itu bulan yang membawa kesialan, bukan keberuntungan. Jadi mereka meyakini bulan Safar bulan sial.
Sehingga mereka tidak menganggap bulan sial. Mungkin tidak mau menikah, tidak mau bepergian, tidak mau punya hajatan. Pokoknya menganggap bulan Safar sebagai bulan sial. Sebagaimana sebagian orang itu menganggap bulan Suro juga bulan sial. Nah, anggapan atau keyakinan yang sudah mentradisi, membudaya, menjadi adat kebiasaan mereka ini jelas keliru. Salah. Karena ini termasuk penyakit apa Pak? Kalau istilah orang sekarang, penyakit apa ini? Kalau zaman dulu nggak tahu sudah ada belum. Istilah ini loh. Kalau penyakitnya ada. Penyakit apa? Loh, orang banyak terserang penyakit ini orang ngerti loh. Penyakit apa? Sing rada seru tuh. Lah wedi ngomong TBC nu wedi loh saiki. Lah cetha-cetha dulu TBC itu begitu digaungkan, saiki rada hilang. Padahal penyakitnya semakin banyak. TBC apa? Takhayul, bid'ah, khurafat. Takhayul itu karena keyakinan yang tanpa ada dasar hukumnya. Mengapa menganggap Suro bulan sial? Mengapa menganggap Safar bulan sial? Tidak ada, semua waktu itu baik. Semua bulan baik. Kan seperti itu. Apalagi kalau pegawai negeri bulan 13. Orang bilang angka 13 bulan sial. Siapa bilang? Coba yang pegawai negeri yang bulan 13, bulan yang ditunggu. Jadi nggak betul kalau bulan sial itu. Nggak ada bulan sial. Semua bulan baik. Itu yang perlu diperhatikan. Bahkan Nabi SAW menyatakan la tasubbud dahra. Jangan mencela waktu. Karena Allah lah yang menciptakan dan mengatur waktu. Tidak boleh jamaah ya. Jadi ini anggapan, keyakinan, kebiasaan orang kafir musyrik jahiliyah zaman dahulu. Nah, jika masih ada orang yang menganggap adanya waktu, hari, apalagi pasaran, tanggal, bulan, tahun, kesialan, sebagaimana sebagian orang, ini tahunnya tahun apa ini? Tahun kera misalnya, itu sial. Maka ini sesungguhnya mengikuti kebiasaan orang-orang jahiliyah. Apa itu? Punya keyakinan tidak berdasarkan ilmu, argumen, dan fakta yang valid. Itulah disebut takhayul, khurafat. Dan termasuk bid'ah. Makanya penyakit ini harus diobati, diterapi sampai hilang. Demikian. Apalagi Nabi SAW pun pernah menyatakan, la adwa, wala tiyarata, wala hamata, wala safar. Tidak ada penularan penyakit secara otomatis. Tidak pula ada tiyaroh, yaitu tadi anggapan sial ketika mendengar, melihat, atau mengalami satu peristiwa. Termasuk diantaranya ini. Kemudian juga disebutkan contohnya diantaranya wala hamata. Tidak ada kesialan ketika mendengar suara burung hantu. Atau mungkin kalau di kita ya burung gagak atau yang lain. Wala safaro, tidak ada pula kesialan ketika masuk bulan Safar. Ini jelas. Ada nasnya yang menyatakan tidak ada keyakinan sial. Atau tidak boleh, bukan tidak ada. Tidak boleh meyakini adanya kesialan dengan datangnya waktu bulan Safar. Apalagi jamaah, kalau kita lihat sejarah, itu aneh jika ada orang masih memiliki keyakinan adanya kesialan karena waktu. Ada beberapa peristiwa penting dalam sejarah Nabi SAW beserta para sahabat berkaitan dengan bulan Safar. Siapa yang bisa menyebutkan? Sesekali, udah lama nggak pakai door prize ya. Nih Pak Basit nih, sesekali kasih door prize opo. Iya. Contoh ini jamaah, untuk mematahkan, untuk membantah bahwa keyakinan adanya kesialan pada bulan Safar dan juga bulan-bulan yang lain, lihat sejarah. Yang pertama, kalau tadi ucapan Nabi SAW jelas, itu sebenarnya sudah cukup, cuman biar lebih mantap. Jas merah, jangan lupakan sejarah. Ya.
bahwa Nabi SAW manusia terbaik yang pernah ada, sosok paling mulia yang pernah ada, menikah dengan wanita terbaik yang pernah ada. Siapa? Khadijah radhiyallahu anha pada bulan Safar. Catat. Beliau sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah pada bulan Safar. Sehingga ini menunjukkan tidak ada kemudian kesialan. Pernikahan dan rumah tangga terbaik yang pernah ada, rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu anha. Tidak ada rumah tangga yang lebih sakinah, mawaddah warahmah, yang lebih mulia, lebih bahagia daripada dua sejoli sebagai manusia terbaik yang pernah ada. Atau di antara sosok-sosok yang terbaik yang pernah ada. Oleh karenanya ini mumpung bulan Safar. Nah, monggo yang mau menikah dipersilahkan. Yang pengen segerakan. Ya, begitu. Iya, oh, Nabi menikah pada bulan. Oh, jos. Aku mbiyen nikah ora bulan Safar mulakno gur padu terus saiki tak baleni ah. Nah, begitu. Siapa tahu ini. Ya, untuk pernikahan lagi ini menjadi tentram, ya. Begitu ya. Berikutnya. Pernikahan yang kedua juga terjadi pada bulan Safar. Siapa? Sosok manusia pula di antara sekian kumpulan manusia-manusia terbaik. Siapa yang tidak kenal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Sahabat mulia, pemuda yang hebat, menikah dengan perempuan terbaik pula. Siapa itu? Fatimah radhiyallahu anha, juga pada bulan Safar. Ini orang-orang mulia menikahnya pada bulan Safar. Ayahanda terbaik, putrinya jadi Khadijah dan Fatimah itu di antara sekian wanita terbaik yang pernah ada. Ada Khadijah, ada Fatimah, ada Aisyah, ada Maryam, ada Asiyah. Ini wanita-wanita terhebat yang pernah ada di dunia ini. Menikahnya pada bulan Safar. Begitu pula dalam sejarah konon Nabi SAW itu berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah pada bulan Safar. Keluar dari Mekah pada bulan Safar. Meskipun sampainya sudah masuk bulan Rabi' al-Awwal sampai di Madinah. Demikian. Perang Khaybar itu juga. Penaklukan Khaybar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu terjadi juga pada bulan Safar. Sejarah ini, kenyataan sejarah ini secara otomatis membantah keyakinan khurafat, takhayul, bid'ah dan takhayul dari takhayul, bid'ah dan khurafat tadi tentang apa? Adanya kesialan gegara waktu. Khususnya bulan Safar. Lebih-lebih ada dalil la Safar, tidak ada kesialan pada bulan Safar. Lalu secara umum lagi juga disebutkan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Kata Nabi SAW, tiarah itu syirik. Diulang 3 kali. Apa tiarah? Anggapan adanya kesialan ketika melihat, mendengar atau mengalami sesuatu. Begitu ya jamaah. Ini berkaitan dengan bulan Safar, kita kasih pemanasan dahulu biar hangat. Lalu terakhir, tidak ada amalan khusus pada bulan Safar. Ada sebagian menyatakan bahwa pada bulan Safar ini akan turun 320.000 bala, bencana dan musibah untuk setahun. Maka untuk menolak bala yang sekian banyak itu ada ibadah sholat, ada ibadah sedekah, ada ibadah zikir, doa tertentu. Maka Wallahu ta'ala a'lam bisawab, ibadah-ibadah khusus dalam rangka itu tidak ada. Adapun kalau mau sholat silahkan, mau berdoa silahkan, mau bersedekah silahkan, mau berbuat kebaikan kapan saja silahkan. Itu jelas dihasung, dimotivasi di dalam syariat Islam. Tentu harus ada
dasar hukumnya, tapi mengkhususkan satu ibadah dengan sebab khusus atau karena kadar tertentu, bacaannya segini, begitu, baca ini, sholat ini, tanpa ada dalil, maka tidak diperkenankan. Karena sebagian itu menganggap nanti pada hari Rabu terakhir bulan Safar, lalu mengadakan acara ini dan itu, sholat 2 rakaat dengan membaca surat-surat tertentu, ya, sekian kali, ada yang 17 kali, ada yang sekali, ada macam-macam, lalu membaca doa ini dan itu, lalu bikin kue, makanan, lalu disedekahkan. Ya, sedekah itu baik, infak itu baik, sholat itu baik, zikir itu baik, membaca Al-Quran itu baik, ya, berdoa itu jelas diperintahkan, semua itu baik. Tapi membuat satu rangkaian paket tanpa ada sebab itu yang tidak tepat. Demikian jemaah ya. Baik, itu sebagai pembuka dan pemanasan. Mudah-mudahan sudah anget. Kita lanjutkan bacaan dari buku Al-Mau'izatul Hasanatu fil Akhlaqil Hasanah. Terakhir yang kita baca masih pada pembukaan. Sampai di halaman berapa Pak Basit? Halaman 7. Sudah dibaca halaman 7 atau belum? Oh, baik. Baik, dengan mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, masih sebagai pengantar tentang al-akhlaq al-hasanah min fadail al-khuluqil hasan, beberapa keutamaan akhlak yang mulia. Laqad akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an rajulin minal muwahhidin ya'ti yawmal qiyamati wa qad faniyat hasanatuhu bisababi israfihi fil ma'asi. Lakin ghafarallahu lah. Ini dia kisah yang luar biasa. Mari kita ambil ibrah, kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan atau mengisahkan seorang lelaki dari kalangan orang beriman yang bertauhid, minal muwahhidin. Ingat nih, penting jamaah. Prinsip inti agama Allah yaitu al-Islam, innad dina 'indallahil Islam. Apa itu? At-tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul supaya menyampaikan dakwah, seruan, ajakan kepada setiap umat dan kaumnya apa? Sembahlah Allah saja dan jauhilah, tinggalkanlah sembahan-sembahan selain Allah. Berarti itulah tauhid. Nah, kisah seorang lelaki ini adalah orang Islam, orang iman yang bertauhid. Artinya dia hindarkan segala bentuk kesyirikan, termasuk tadi tatayur. Ditinggalkan anggapan-anggapan adanya kesialan tadi, ditinggalkan. Ya'ti yaumal qiyamati, kelak pada hari kiamat, datang dalam keadaan wa qad faniyat hasanatuh, kebaikannya hangus, habis, entong. Coba penjenengan punya duit banyak tapi entek, ya denger-denger sementara belum selesai urusan kita. Ini belum selesai urusannya jamaah, tapi sudah habis kebaikannya. Mengapa? Bisababi israfihi fil ma'asi, karena ternyata dia banyak berbuat maksiat. Jadi orang bertauhid itu, orang beriman bertauhid, ketika dia beribadah dengan ikhlas dan benar, ibadahnya berpahala. Sementara kalau dia berbuat maksiat, dia berdosa. Tentu pahala ini akan menutup dosanya. Ini banyak banget dosanya. Entah dosa kepada Allah, kepada dirinya, maupun dosa kepada orang lain, menzalimi. Akhirnya apa? Wah, diambil nih, menzalimi orang lain, dibayar dengan pahala kebaikannya. Terus ini macam-macam. Untuk menutup dosa dan maksiatnya, habis. Kebaikannya habis. Tetapi lakin ghafarallahu lah. Ini persoalannya, kalimatnya.
Tetapi Allah berkenan mengampuni orang tadi. Berarti apa ini amalan orang? Wong dia itu banyak maksiat, pahalanya habis. Tapi kok diampuni? Nih jamaah. Yang jelas pertama apa? Seorang muwahhid ini tolong dikasih catatan. Sehingga rukun Islam yang pertama itu 2 kalimat syahadat. Bukan salat, bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Salat, zakat, puasa, haji itu betul rukun Islam. Tapi 4 rukun Islam ini bergantung pada 2 kalimat syahadat. Sehingga 2 kalimat syahadat ini menentukan 4 rukun berikutnya. Dan menentukan seluruh amal di dalam syariat Islam. Maka yang paling penting adalah iman dan tauhid. Jadi kalau terus kita ingatkan jaga tauhid, jaga tauhid, jaga tauhid, hindari syirik, hindari syirik, hindari syirik. Itu karena memang prinsip. Dan ini salah satu sebab Allah beri ampunan. Orang yang tidak beriman, orang tidak bertauhid, ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala masih membawa kekafiran, masih membawa kesyirikan akbar, tidak mungkin diampuni oleh Allah. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau masih membawa dosa syirik akbar, belum bertaubat, semua amal ibadahnya hangus dan termasuk orang yang rugi. Nah, syarat pertama bertauhid. Maka orang bertauhid itu meskipun dia punya dosa, dia berbuat maksiat, ada kemungkinan diampuni. Ini salah satu buktinya. Salah satu buktinya. Nanti banyak dalil di antaranya ini. Apa? Bertauhid. Ketika kebaikan pahalanya habis jamaah, karena maksiat dosa, tentu dosa dan maksiatnya bukan kekafiran, bukan kesyirikan. Karena diampuni. Berarti apa? Ya mau limo dan dosa-dosa bisa jadi dosa besar. Karena bisa jadi Allah ampuni itu. Disebutkan innallaha yaghfiru innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak berkenan mengampuni dosa syirik yang dibawa mati, tentu saja. Kalau sudah bertaubat semua diampuni. Dan mengampuni selain dosa syirik meskipun dibawa mati. Nah ini dia. Bagi yang dikehendaki. Nah tentu sesuai dengan kehendak Allah. Tapi salah satu syaratnya apa? Tidak berbuat syirik, tidak berbuat kufur yang akbar dibawa mati. Ini bertauhid. Ini juga menunjukkan maksiat yang besar ada kemungkinan diampuni. Selain kekufuran dan kesyirikan. Tapi Allah berkenan mengampuni orang tadi. Apa sebabnya? Ini dia. Li'annahu kana min khuluqihi ma'az zabaini wa ahli duyuni at-taisiru wat-tajawuz. Ini dia. Karena pada saat masih hidup di dunia ini, orang tadi yang beriman bertauhid meskipun banyak maksiat, ternyata memiliki akhlak yang mulia. Nah, akhlaknya mulia. Loh, apa ada orang bersuka bermaksiat tapi akhlaknya mulia? Banyak. Contoh kisah yang melegenda. Betul apa enggak? Aku enggak ngerti. Contoh kisah siapa? Robin Hood itu. Kan suka maling, suka merampok tapi dibagi-bagi. Konon katanya begitu. Dibagi-bagi kepada orang fakir miskin. Kalau di Indonesia siapa? Siapa katanya? Bukan si Pitung. Iya kan? Loh kok dorang ngerti sejarah itu. Mas, awake dhewe iki nek sinau agama ora ngerti sejarah kok kaku. Betul. Jadi ajaran syariat Islam itu menjadi lembut halus ketika kita belajar sirah. Belajarlah sirah para nabi dalam Al-Quran. Sirah para sahabat. Jadi kita tahu terapannya seperti apa. Lu nanti orang, wah kowe maksiat kafir. Lu nanti begitu kaku kan. Padahal ini maksiat. Tapi diampuni oleh Allah. Masuk surga. Sehingga tidak mudah kita mengkafirkan orang. Begitu contoh ini terapannya. Jadi ada tukang judi tapi hasilnya dibagi-bagi. Bisa jadi, loh betul.
Judi maksiat, dosa besar, dosa besar. Oh, nak aku tak jadi penjudi wae. Yo jangan. Engko tapi niate kayak inamal amalu biniat kok. Kan hadisnya begitu. Niatku apik kok membantu kaum muslimin sing do miskin-miskin, terlantar, wis tak rampok wae aku. Tak rampok kita. Ya enggak boleh. Itu maksiat. Artinya bisa jadi tadi selain dosa syirik dan dosa kekufuran. Karena ketika di dunia orang ini memang diberi kekayaan zaman. Ini orang kaya. Ini orang kaya biasanya jur senang-senang begitu dia. Macam-macam. Tapi ketika dia bermuamalah dengan para pembeli, begitu pula bermuamalah dengan orang-orang yang berhutang kepadanya, toko ini nang desa, barangnya cepet entek ini duitnya loh. Diutang. Sing kagungan toko kelontong sinten. Ngoten niku mau nate napa kerep. Ini juga demikian. Dia banyak hartanya. Ketika orang pembeli nggih monggo dinyang oke, kula utang riyen nggih, begitulah. Atau orang yang ngampil nggih kula badhe wonten hajatan kula gadah betah. Oh nggih. Mengke wulan ngajeng nggih. Ning wulan ngajeng 10 tahun yang lalu yang akan datang, mbuh. Wulan ngajeng ngono. Wulan ngajenge tahun 2050 mungkin. Wulan ngajeng. Kadang-kadang begitu jamaah, itu rumus. Umumnya menungso ngoten niku, nggih napa nggih? Ngutang ning lali. Tetapi orang ini ketika ada orang yang mendolimi dia, mungkin berhutang enggak nyaur atau nyaure enggak sempurna, enggak penuh, atau dia menunda dari jatuh tempo, atau dia macam-macam lah pokoknya. Wong ini ku gampangan wis. Apik anaten wis pokoknya. Ora tau nesu, belas enggak pernah marah, dan dia suka memberi kemudahan, suka memberi maaf. Nih, akhlak mulianya apa? Suka memberi kemudahan, suka memberi maaf. Wong niku nek ngeten niki akhlakipun wis to. Di mana-mana mesti disukai, dicari, dicintai dan dikerubuti. Soalnya apa? Nek ngutang mesti diwai, nek orang nyaur ditokne. Ini orang. Walah, nek ngoten niku ya mumet niku. Tapi ini terjadi. At-taisiru wat tajawuz. Taisir memberi kemudahan, tajawuz memberi maaf. Pak, ngapunten niki utang kula 3 tahun kepengker niku kula nembe kemutan ning kok kula pun kesupen pinten nggih. Ya ora apa-apa lalekno kabeh wae. Alhamdulillah. Estu nggih. Wah, saniki kula kemutan. Lah pira? 3 yuta. Wis kasep mau di putihken. Iya, Masya Allah. Ganjarane ageng jemaah. Jadi begitu ya. Prinsip apa? Memberi kemudahan. Suka memberi maaf. Tolong dicatat. Dicatat ini. Bagi semuanya ini prinsip. Jadi jangan dilihat kisah secara umumnya dihafalke, tapi yang penting tadi, poin-poin penting itu apa? Bertauhid. Ya, berakhlak mulia, itu penting. Ya. Lalu akhlak mulianya apa? Memberi kemudahan, memberi maaf. Betul kita ini CBM sedang bangun. Konon katanya masih minus. Mulakno sing di kagungan piutang iki mbok duwe niki akhlak sing memberi kemudahan dan memberi maaf. Walhamdulillah. Termasuk kita sedang membuka penerimaan santri. Pokoknya teng mriki SPP ini pinten Mas? Misalnya 100.000. Nek ora iso bayar 100.000 rasah rene, ampun ngoten. Itu bukan akhlak Islam. Islam itu solutif. Aku nek kabeh do ora bayar, awake dhewe uripe pripun? Yakinlah kepada Allah. Jika kita memberi kemudahan, yakin Allah kasih kemudahan buat kita. Bukan berarti kemudian saling jaga, tidak. Tapi jika dalam kondisi tertentu semuanya bertanggung jawab, tapi ada nilai ini. Jangan saklek. Kalau saged mung 100.000, Pak. Nggih mboten napa-napa. Masya Allah, berilah kemudahan. Karena sapa sing nandur bakal
Udah itu sudah prinsip harus kita yakini. Siapa yang menanam kebaikan pasti dia akan memanen kebaikan. Innallaha fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah pasti menolong hambanya jika dia menolong saudaranya. Contoh seperti itu. Bayar SPP harusnya tanggal 10. Nyun pangapunten Pak Guru niki kalau wingi wadah betahipun niki macam-macam kula dereng saged bayar niki tanggal 11. Nggih, mboten napa-napa. Maafkan. Seperti itu. Ya bulan depan nanti ditagih, enggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi memberi maaf, memberi kemudahan. Ini prinsip. Prinsip memberi maaf dan memberi kemudahan. Faqad rawal Bukhari wa Muslimun wa Nasa'i wa lafdhu lahu. Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Nasa'i meriwayatkan hadis. Redaksi hadis ini dalam riwayat Imam Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qaal inna rajulan lam ya'mal khairan qattu. Ini dia. Ada seorang lelaki yang tidak punya amal kebaikan sama sekali. Jamaah enggak punya kebaikan, habis. Wa kana yudayyinun nas, tetapi dulu waktu masih hidup dia suka memberi pinjaman kepada orang lain. Minjam mungkin beli belum bayar monggo atau minjam utang duit monggo. Pokoknya suka memberi kemudahan. Fayaqulu ila rasulihi. Nah, ketika mengutus pegawai anak buah atau debt collector itu ketika menagih khudh ma tayassar. Ini dia. Ambil yang bisa dibayar oleh yang berhutang. Misalnya dia harus nyicil setiap bulan 100.000, jatuh temponya misalnya ini tanggal 10, Pak, kula mboten saged wulan niki bayar 1.200.000, saged kula namung 50.000, insyaallah sing 50.000 wulan ngajeng nggih. Nggih, tampa 50.000. Yang mudah baginya. Wah, kula wulan niki dereng saged bayar wulan ngajeng nggih. Nggih, ora ana sing bayar. Begitu, pokoknya diberi kemudahan. Watruk ma'asura wa tajawaz. Kalau dia betul-betul sulit, tidak bisa membayar sama sekali, enggak usah ditagih. Bicara kedok itu tok wis ngerti iki. Tok-tokane tukang tagih. Pak ngapunten kula dereng saged. Nggih, balik. Ora njur dicegat nang dalan. Iki motore. Mboten-mboten niku. Ya, enggak ada seperti itu. Watajawaz, bahkan kalau dia tidak mampu, dia punya kebutuhan mendesak, wis kari misalnya harusnya dia angsur 10 kali, sudah diangsur 9 kali, tinggal sebulan saja 100.000, ya wis lah mboten napa-napa. Niki bonus kangge panjenengan. Mesti seneng niku. Dongane mesti apik. Mboten niku. Ya, diberi kemudahan lalu diampuni. Apa tujuan si orang kaya tadi? La'allallaha ta'ala an yatajawaza anna. Semoga dengan sikapku ini, perbuatanku ini yang suka memberi kemudahan, memberi maaf kepada orang lain, semoga kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita. Berarti orang ini sadar kalau dia berbuat maksiat. Dia beriman kepada Allah karena dia takut sama Allah. Dia beriman kepada hari kiamat, dia beriman kepada adanya azab. Ada balasan. Sadar jamaah, begitulah kadang kita ini. Kadang mengikuti orang padahal itu jelek, sadar. Tapi karena kita nggak mampu atau mungkin belum siap meninggalkan ini, tapi hati kecilnya itu dia sadar. Dia beriman kepada Allah dan berharap agar dia berubah, tapi mungkin belum bisa. Contohnya seperti ini. Sehingga dia tutup kemaksiatan, kekurangan dosa itu dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Makanya dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ittaqillaha haitsu makun. Bertakwalah engkau kepada Allah di mana saja, kapan saja, dalam kondisi apa saja. Tapi namanya manusia kan, entah sadar apa tidak, sengaja apa tidak, gede apa kecil, pernah berbuat dosa. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Segera ikuti perbuatan dosa, kesalahan dan maksiat dengan perbuatan kebaikan, ibadah. Amal soleh, niscaya kebaikan amal soleh ibadah itu menghapus dosa yang ada. Dia paham nih orang. Mungkin belum bisa meninggalkan maksiatnya secara mutlak. Masih ada 1-2. Tapi dia tutup dengan kebaikan apa? Suka memberi kemudahan, suka memberi maaf. Tolong dicatat.
Falamma halaka, nah ketika orang ini mati, qala Allah azza wa jalla lahu, Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha mulia lagi maha agung berfirman kepadanya, hal alimta khairan qattu, maaf, hal amilta khairan qattu, Pak, apakah engkau pernah melakukan kebaikan? Tentu Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, ya, tapi ini memang Allah bertanya kepadanya untuk menegaskan dia. Qala la, wahai Allah, saya tidak punya amal kebaikan. Ini orang ini jujur. Orang ini jujur. Illa annahu kana li ghulamun, hanya dulu ketika saya masih hidup, saya memiliki seorang pegawai, pelayan, asisten. Wa kuntu udayinun nas, dan aku suka memberi pinjaman, kemudahan, piutang kepada orang lain. Fa idza ba'astuhu liyataqada, ketika aku utus pegawai, anak buah dan pelayanku ini untuk menagih piutangku, maka qultu lahu, aku selalu sampaikan briefing dan pesan. Khudh ma tayassara, ambil ya seberapapun yang dibayarkan oleh mereka. Seberapapun, jatahnya bayar 100, cuman 70, cuman 50, ambil ma tayassar. Seberapapun yang dia berikan, ambil. Watruk ma asura, jika mereka kesulitan belum mampu, biarkan, tinggalkan, jangan dipaksa. Watajawaz, dan maafkan. Maafkan. La'allallaha yatajawazu anna, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Ini briefing yang selalu disampaikan, pesan yang selalu diberikan kepada siapa? Pegawai, anak buah yang menagih hutang tadi. Mendengar penjelasan ini, tentu Allah maha tahu sudah. Bahkan Allah tahu sebelum ini terjadi. Tetapi ini bagian dari ya pengadilan kelak pada hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad tajawaztu anka. Kalau begitu, aku ampuni engkau. Aku ampuni engkau. Aku maafkan engkau. Wa fi riwayatin li Muslim an Abi Mas'udin, dalam redaksi riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Allah azza wa jalla, Allah zat yang maha agung lagi maha mulia berfirman, nahnu ahaqqu bidzalika minhu tajawazu anhu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat? Kami lebih pantas untuk memberikan maaf daripada orang ini yang suka memberi maaf. Karena apa? Allah Al-Ghafur, Allah Al-Ghaffar, Allah At-Tawwab, Allah Al-Afu. Zat yang maha pengampun, zat yang maha pemberi taubat, zat yang maha pemberi maaf. Tentu Allah lebih pantas untuk melakukan hal itu. Apa? Suka memberi maaf. Tajawazu anhu. Wahai malaikat, maafkan dia orang. Ampuni ini orang. Masya Allah jemaah. Ini kalau kita dengar hadis seperti ini, tunggu apa lagi? Untuk berusaha memperbaiki akhlak kita. Jujur saja, salah satu akhlak yang paling sulit itu apa Pak? Suka memberi maaf. Kalau suka meminta maaf, meskipun itu juga tidak mudah, tapi masih bisa lah. Meskipun kadang-kadang kita minta maafnya ya formalitas. Tapi memberi maaf itu sulit. Karena apa? Memberi. Itu jauh lebih sulit daripada meminta. Contoh, siapa yang memberitahu? Bisa memberitahu saya meminta lebih mudah daripada memberi. Wah, kurang duwe door prize. Meskipun sulit meminta ini. Contoh, saya kasih tahu contoh meminta yang sulit. Tapi memberinya jauh lebih sulit berlipat ganda. Apa? Seorang suami minta izin istrinya menikah lagi. Abot tenan. Abot mas aku. Tapi istri memberi izin. Sampai bisa ngelangkai mayatku. Mungkin begitu. Lebih sulit. Contoh memberi lebih sulit daripada meminta. Iya. Ini contoh.
Ketika kita minta maaf kepada orang lain mungkin bisa, tapi memberi maaf ora bakal tak ngapuro nganti kiamat. Mau kadang-kadang gur rokok saler lho. Zaman biyen. Mungkin zaman biyen. Aku mbiyen tau njukuk rokokku saler, wis zaman biyen. Ora iso, zaman mono aku nganti kecut. Ora lali misalnya gitu. Janganlah jamaah. Ya apalagi masalah-masalah seperti itu. Makanya dalam kehidupan sehari-hari suami istri, coba kalau kita berusaha memiliki sifat apa? Memberi kemudahan dan memaafkan, bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah, yakin. Orang tua dan anak memberi kemudahan dan memaafkan, sakinah, mawaddah, warahmah. Pemimpin dan rakyat ada memberi kemudahan dan memberi maaf. Yuk, bahagia, sejahtera, aman, sentosa. Betul. Memberi kemudahan. Memberi kemudahan, jangan mempersulit. Karena prinsip agama Islam itu tayassaru. Berilah kemudahan. Wala tu'assiru, jangan mempersulit dalam segala hal. Dalam segala hal. Teltinuku, muamalah, transaksi, berilah kemudahan. Karo konco dhewe untung-untung, rasa akeh-akeh lah. Wong dia juga butuh misalnya. Enak sebenarnya jamaah seperti itu ya. Masya Allah, dan ini salah satu sebab kita mendapatkan pengampunan. Orang tadi banyak maksiat. Cuman syarat utamanya harus ada apa? Beriman dan bertauhid. Ini ingat nih. Syarat utama beriman bertauhid, beriman bertauhid. Nah kalau orang ini meskipun baiknya seperti apa, contoh kisah orang baik, bahkan ini orang terbaik dalam mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Paman beliau. Ini orang terbaik yang pernah ada dalam mendukung dakwah beliau. Tapi karena beliau tidak beriman dan tidak bertauhid, ya tetap tidak selamat. Sebaliknya ini contoh kasus banyak maksiat tapi dia beriman bertauhid, dia mendapatkan pengampunan. Sebagaimana firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang penting bukan kekufuran, bukan kesyirikan. Ini penting, prinsip ini penting untuk selalu dipahami. Dan akhlak yang mulia luar biasa. Kemarin sudah kita bahas. Seseorang bisa meraih kedudukan tinggi, mencapai kedudukan derajat orang yang ahli puasa, ahli sholat malam. Gegara apa? Gegara akhlak yang mulia. Bahkan amalan yang paling banyak menjadi sebab orang masuk surga apa? Selain takwa, akhlak yang mulia. Itu dia, wa husnul khuluq. Nah tentu saja mari kita coba praktikkan. Ini coba praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa? Jamaah tadi? At-taisir wat-tajawuz. At-taisir wat-tajawuz. Taisir memberi kemudahan, tajawuz suka memberi maaf, berlapang dada. Masya Allah, itu enak banget. Mudah diucapkan tapi sulit dipraktikkan. Bisa nggak? Bisa. Semua bisa dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu Allah bisa karena biasa, dibiasakan. Kalau ora iso pokoknya nganti kiamat, nanti dulu deh. Aku ingat itu. Aku maafkan deh, aku dapat pahala besar. Pertama, menolong saudara kita kalau kita maafkan, dia terbebas dari kezaliman. Lalu kita dapat pahala besar. Masya Allah berlipat jemaah. Seperti itu. Sampai jam berapa ini? Lalu kok jebulnya wis jam. Itu betul enggak jamnya? Jangan-jangan dicepet kayak. Karena di sana cepet, di sini. Cuman mohon maaf itu secara layout terlalu tinggi jemaah. Menaruh jam itu. Jadi lihat orang itu jangan sampai dangak ya. Semua mohon maaf ya, saya kadang-kadang itu sampaikan saran. Itu karena semua ada jemaah, harus begini begitu. Tidak sembarangan naruh jam itu. Terus menceng barang wilu. Enggak. Jadi mohon maaf ya. Ini bahagian dari kepribadian. Jadi karakter kita ini seperti itu. Menceng bikin orang dengak ini. Jadi pas di situ itu mas, nanti ya, karena ini mungkin baru dicat mungkin itu sementara, tapi ke depan harus pas tengah. Jadi enak, kita lirik dikit itu udah ngerti. Jadi kalau dengak kan ya, nggak nyaman ya, itu penting. Hal-hal seperti ini itu
Nanti ada settingan-settingan. Mohon maaf ya, jenengan lihat rambu-rambu di jalan itu, iklan di jalan, itu tidak sekedar dipasang jamaah. Itu pakai ilmu. Tanya itu yang ahli psikologi. Ya, jadi bagaimana orang kalau naik kendaraan itu ngelirik sudah bisa lihat. Terlalu tinggi, nanti bisa nubruk arepe. Betul, itu semuanya ada jamaah. Ini nggak main-main ya. Makanya saya kemarin selalu kritik ya, selalu sampaikan masukan ini kayak misalnya tiang nggak boleh itu lancip ya, tajam. Karena saudara kita ini jangan hanya jenengan. Nanti ada yang berkebutuhan khusus. Depan itu saya minta dikasih ini. Nanti ada saudara kita yang punya berkebutuhan khusus. Masjidnya bagus, tapi ngoporan masjid. Lah unda-undane dhuwur ora ana dalane iki. Betul, karena dia nggak bisa jalan. Dia pakai kursi roda. Ya, wah rono wangel. Sidik-sidik kesandung, sidik waduk. Karena dia tidak bisa melihat. Betul jemaah. Ini akhlak ya, kembali lagi akhlak seperti itu. Jadi Masya Allah jemaah, tapi saya berlapang dada, saya maafkan. Lalu tadi belajar, memaafkan bukan berarti membiarkan. Itu ya, mendidik bukan nyolong, ya serapopo colong, ini orang begitu. Ya, kita relakan tetapi dididik dengan baik. Begitu ya, jadi gak usah lama-lama jemaah. Mohon dicatat tadi, bertauhid, memberi kemudahan dan memberi maaf. Ini rumus. Ada pertanyaan? Sesekali dibuka pertanyaan lah, ben rada rame. Enggak ada. Ya Allah. Udah pinter semua berarti. Nek wis pinter, rampung. Wis, lar ngopo. Gitu? Gitu aja. Jadi cukup sekian jamaah. Ya lo ini jebakan Batman nih. Gitu. Karena tidak ada pertanyaan, sampai di sini saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ingat tadi ya jamaah, bulan Safar adalah bulan yang baik sebagaimana bulan-bulan yang lain. Meskipun bukan termasuk bulan haram, tetapi ini bulan baik. Tidak ada boleh meyakini adanya kesialan pada bulan Safar. Bahkan dilarang oleh Nabi, la Safar. Ya. Begitu pula ada peristiwa-peristiwa sejarah yang sangat penting berkaitan dengan bukti nyata bulan Safar bukan bulan sial. Pernikahan Nabi SAW, pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitu pula awal Safar Nabi SAW berhijrah, ada perang Khaybar dan seterusnya. Sehingga ini semua mudah-mudahan menjadi tambahan wawasan buat kita agar apa? Semakin mantap akidah kita, semakin mantap tauhid kita. Karena tiarah itu bisa menodai bahkan merusak tauhid. Sedangkan tauhid sebagai sebab utama keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Salah satu buktinya tadi, orang banyak maksiat tapi tauhidnya betul, lalu dia punya akhlak yang mulia, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Semoga bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik dan kemudahan segala urusan. Semoga Allah memberi kita amal yang baik dan akhlak yang mulia dan menjauhkan kita dari amal yang buruk dan akhlak yang jelek. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, thayyib, barakah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra-putri yang saleh dan salihah. Dan begitu pula diberilah kita istiqamah di atas jalan kebenaran dan ibadah ini dengan ikhlas dan benar sampai kelak akhir kita dalam kehidupan dunia ini meraih husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.